Di awal film kita diperlihatkan di sirkuit Mandalika, di mana kita akan berfokus kepada seorang pembunuh bayaran yang bernama Ahji. Ji datang ke sini untuk menemui seorang mafia sekaligus untuk membunuhnya. Saat Ji bertemu dengan si mafia, ia menanyakan tentang informasi jual beli senjata, akan tetapi sebelum si mafia memberitahu informasi kepada Ji, lantas si mafia meminta Ji untuk ikut taruhan balap motor. Di sisi lain kita akan diperlihatkan rekan Ji, seorang gadis bohai, sudah menghabisi joki pembalap dan si bohai langsung memakai kostum si penjoki dan mengikuti balapan. Ternyata si bohai ini sangat lihai dalam mengemudi, alhasil ia memenangkan balapan itu. Sini ya. Kembali ke mafia dan Ji, mafia mengakui kekalahan taruhannya, lalu ia memberi informasi si penjual senjata. Ji yang sudah mengetahui tentang informasi itu dari rekannya yang sudah menyadap HP si mafia, Ji pun lantas mengeksekusinya dengan cukup mudah. Sesudah menghabisi semua yang ada di sini, Ji menelpon rekannya, kita sebut saja si Gondrong. Ternyata Gondrong yang menyuruh Ji untuk membunuh para mafia. Ji memberitahu kepada si Gondrong bahwa mafia yang kau cari ada 2, dan yang satu sudah aku bunuh, dan mafia satunya lagi ada di hadapanmu. Lantas Ji meminta imbalan informasi keberadaan orang yang dicari Ji. Si Gondrong lalu memberitahu Ji dengan nama target yang disamarkan dengan kode nomor Zero. Dan si Zero berada di lokasi Jalan Tua Manula. Setelah mengetahui info target yang dicari Ji lantas memberi sebuah tiket bioskop kepada seorang wanita yang bersembunyi. Setelah itu Ji dan rekannya meninggalkan tempat itu. Dengan kata lain, Ji dan rekan pembunuh bayarnya ini dikenal sangat brutal dalam setiap aksinya. Dan Ji bersama anak buahnya tak segan-segan meledakkan ruang sirkuit tersebut. Malam harinya, ketika hujan ngari rincik, Ji dan rekannya memulai aksi pemburuan terhadap target yang bernama Zero. Kita diarahkan pada atlet tangan alias pencopet yang cantik bernama Jen, yang bahkan rekan Ji ini menjadi korbannya. Dan rekan Ji yang menyadarinya lalu mengepung Jen. Zen yang tersudut, beruntung situasi Jen saat itu teralihkan oleh kemunculan Zero yang dalam waktu singkat mampu membuat mereka kojor di tempat. Ya, Zero adalah orang yang paling brutal dari Ji, hingga pada posisi di mana Jen yang bersembunyi melihat kebrutalan di luar membuat dirinya ketakutan. Semua rekan Ji yang tersisa segera mencari Zero, dan yang mereka lawan bukanlah orang biasa, melainkan pembunuh paling brutal. Semua rekan Ji yang melawan Zero dibuat kojor semua. Zen yang merasa aman, ia segera keluar dari persembunyiannya, tapi Zero yang mengetahui itu langsung meminta Jen agar segera meninggalkan tempat tersebut. Dan ternyata... Kembali kepada Ji yang berada di markas, ia sedang melihat kejadian itu dari monitor, dan kamera rekannya Ji menghubungi rekannya dan menanyakan barang yang dibawa oleh si Zero. Dan rekannya menginformasikan, kami tidak menemukan barang yang dimaksud, tapi orangnya sudah mati. Singkat cerita, 3 tahun pun berlalu, kita kembali diperlihatkan di Jalan Tua Manula.
ternyata si Zero yang dicari oleh Ji, ia masih hidup, dia bernama Akihua. Dimana kini ia dekat dengan anak panti asuhan bernama Seni, mereka berdua sedang makan mie ayam. Dan tak hanya itu, Akihua juga memesan mie dibungkus untuk dibawa pulang. Setelah di warung itu, Akihua dan Seni berjalan dan menghampiri seorang pengemis bernama Abah Chow yang selalu Akihua beri makan di saat Akihua lagi istirahat dari pekerjaannya. Jadi, Akihua bekerja sebagai tukang bengkel barang-barang anti. Saat kota lagi tenang dan damai, namun sekelompok gangster datang dan memaksa warga yang tinggal di sini agar mau menandatangani surat penggusuran tanah di wilayah ini. Bahkan, para gangster berani mengusik Akihua dengan berpura-pura ingin memperbaiki sebuah bom rakitan dan mereka memberikan surat persetujuan pembongkaran tanah. Akihua dengan cologognya mengambil bom itu. Dan bos geng yang membuat kegaduhan ini dipimpin oleh si pesulap merah yang bernama Jiang Tai alias Jejang Tai. Jiang Tai kemudian memasuki panti asuhan dan memaksa seorang penjaga panti untuk menandatangani surat persetujuan pembelian tanah. Semua pemilik toko yang ada di kota ini mendapatkan perlakuan kasar dan Seni disuruh oleh Akihua untuk mengabari semua pemilik toko untuk menuruti keinginan si Jiang Tai. Pada akhirnya, semua pemilik toko menandatangani surat tersebut. Tak lama dari itu, anak buahnya mengabari Jiang Tai bahwa si Akihua tidak menandatangani surat itu. Jiang Tai yang kesal lantas menyuruh panayagannya menghabisi si Akihua. Sesampainya di depan toko Akihua, Akihua keluar menghampiri si Jiang Tai. Pada akhirnya Akihua berusaha menggertak balik mereka dengan memberikan bom kepada si Jiang Tai. Dan Akihua pun mengaktifkan bom itu. Namun tiba-tiba ya, dari tadi pas Akihua keluar dari toko, Akihua sudah menonaktifkan bom itu. Jiang Tai yang merasa dipermainkan oleh Akihua langsung mengerahkan alat berat untuk penggusuran paksa tanpa memikirkan jika tindakan tersebut malah akan membuat warga semakin murka. Sehingga untuk menghentikannya, Akihua pun terpaksa bergegas mengambil pistol pajangan yang berada di tokonya. Namun saat Akihua menodongkan pistol tepat di depan muka Jiang Tai, tiba-tiba setelah Jiang Tai pergi, tak lama kemudian polisi bernama Qiang datang karena Akihua telah menggunakan pistol ilegal. Akihua harus kena masalah, dengan begitu barang-barang antiknya harus disita. Melihat pistol antik milik Akihua, Qiang tertarik dengan kejadian perampokan 3 tahun lalu di toko Akihua. Qiang berniat untuk menanyakan kasus itu kepada Akihua. Qiang menyadari bahwa pistol yang dipakai Akihua ada hubungannya dengan perampokan saat itu. Karena Akihua yang tampak bingung dengan pertanyaan Qiang, ia hanya bisa diam dan melamun jorok. Dengan begitu, Qiang yang mengetahui kepribadian Akihua yang baik, Qiang membebaskan Akihua dari penyalahgunaan senjata ilegal. Malam harinya, Qiang yang mempunyai informasi yang beredar bahwa Jen yang merupakan saksi dari perampokan toko Akihua 3 tahun yang lalu. Lantas, ia menemui Jen yang sekarang sudah menjadi pengurus panti asuhan. Jen kemudian diinterogasi tentang kesaksiannya pada perampokan 3 tahun yang lalu, namun Jen berusaha untuk menutupinya meskipun ia mengetahui semuanya. Tapi meski begitu, Qiang percaya dan berusaha untuk membantu Akihua agar tidak dicurigai banyak orang atas kejadian perampokan tersebut. Jen yang cerdas menggoda Qiang agar teralihkan dan tidak bertanya kejadian 3 tahun lalu itu. Setelah Qiang pergi, Jen secara diam-diam sudah mengambil barang bukti yang ada di saku Qiang. Di sana ia menemukan beberapa password yang memiliki wajah yang sangat mirip dengan Akihua dan sadar jika itu adalah Akihua. Namun saat Jen sedang melihat paspor itu, di sisi lain dari tadi Seni mengintipnya. Jen yang melihat Seni kemudian meminta Seni untuk mengembalikan barang bukti itu kepada Qiang. Pada malam harinya, Akihua sedang berjalan dan menemui Abah Chow.
Akihua meminta Abah Chow untuk mengatakan yang sebenarnya agar ingatan Akihua kembali. Abah Chow yang mendengar keluh kesah Akihua, Abah Chow kemudian membantu Akihua untuk mengingat kembali kejadian 3 tahun lalu dengan cara merekonstruksi sebuah adegan yang mirip dengan kejadian perampokan 3 tahun lalu. Setelah merekonstruksi kejadian itu, dapat disimpulkan bahwa Abah Chow ini adalah rekan satu tim Akihua. Namun, karena Akihua hilang ingatan, Abah Chow menyamar sebagai pengemis dan menjaga Akihua dari kejauhan. Meski Abah Chow sudah membantu Akihua, Akihua masih saja tidak mengingatnya meskipun kemampuan refleksnya masih belum hilang. Shin berpindah ke toko Akihua. Akihua yang sedang duduk, lalu Seni muncul dan memberikan paspor yang tadi dilihat oleh Jen. Bukannya memberikan kepada Qiang, Seni malah memberikannya kepada Akihua. Saat si Aki sedang melihat paspor itu, Jen datang dan memarahi Seni agar cepat mengembalikan paspor itu kepada Qiang. Akihua yang menyadari bahwa paspor itu mirip dengan dirinya, sontak ia bergegas untuk menemui Abah Chow. Saat di tengah perjalanan menuju ke tempat Abah Chow, gangster yang dinahkodai oleh si Jiang Tai kembali datang dan langsung menyerang Akihua sampai tak sadarkan diri. Di sisi lain, Seni yang mengembalikan barang bukti ke Qiang melihat Akihua dipukuli melalui CCTV dan mereka berdua pun segera menuju ke lokasi. Akibat pengeroyokan tersebut, Akihua dilarikan ke rumah sakit. Dengan kejadian pengeroyokan itu, Ahji yang melihat berita di medsos sontak membuat Ahji bersama anak buahnya sadar jika ternyata Jiro masih hidup. Dengan cepat salah satu anak buahnya langsung meretas CCTV kantor polisi Qiang. Di sana mereka menemukan sebuah video baku hantam Zero PS puluhan gangster. Ahji yang sudah paham dengan dunia pergelutan, Ahji menganalisis prediksi bahwa Zero atau Akihua berhasil melukai lawannya lebih parah. Sekilas memang benar bahwa Akihua ngajongkeng, tapi Akihua bukan sembarang orang. Ia memiliki teknik mematikan yang dia pelajari dari pasukan khusus pembunuh bayaran. 那糟老头看似在前领，那些混混烧得比他还重。 Kembali ke rumah sakit, dokter memberitahu Qiang jika di otak Akihua terdapat besi atau peluru yang membuatnya amnesia. Dan jika dikeluarkan dari otaknya akan menyebabkan pendarahan yang bisa menewaskan Akihua. Namun saat dicek di dalam ruang rawat, ternyata Akihua sudah pergi dan pulang ke rumahnya. Di saat itulah keributan besar kembali terjadi di Jalan Manula. Kelompok Jiang Tai kembali membawa semua anggotanya dan semua penghuni di kota itu tentu melawan. Sementara itu Akihua masuk ke tokonya. Jiang Tai tentu saja mengincar toko Akihua yang paling pertama ia ingin hancurkan. Akibat hantaman ekskavator itu, ada rahasia besar yang terkuak di dalam sana. Para gangster ketakutan dengan adanya mayat yang sudah menjadi rorongkong atau tengkorak di dalam toko Akihua. Akihua bingung dan bayangan masa lalu melintas di ingatannya. Dia pun keluar menyuruh semuanya diam sambil memegang kepalanya yang sakit karena ada mayat di dalam. Semua orang ketakutan dan langsung paburisat atau bubar. Akihua menyuruh anak buah Jiang Tai untuk mengawasi tokonya, sedangkan Akihua akan mengabari polisi. Di sisi lain, Jiang Tai yang berada di suatu tempat dan dekat dengan toko Akihua melihat anggotanya yang berjaga ujug-ujug pingsan dan menghilang. Dia pun mengintip semua anak buahnya dihajar oleh sekelompok orang aneh. Ya, itu adalah Ahji dan anak buahnya untuk segera mengambil mayat anak buahnya. Jiang Tai yang ketakutan segera bersembunyi. Saat petugas kepolisian dan tim forensik datang, semua mayat itu sudah hilang dan tim polisi tidak menemukan yang mencurigakan di sana. Komandan polisi memarahi petugas Qiang yang tak menemukan barang bukti. Jiang Tai pun yang menjadi tersangka hilangnya mayat. Jiang Tai harus ditangkap polisi. Jiang Tai yang menyadari adanya orang-orang aneh, tapi Jiang Tai tak berani mengatakannya kepada polisi.
polisi. Qiang tentu percaya dengan Akihua. Mereka memeriksa CCTV di kantor polisi. Akihua melihat dari CCTV ada mobil yang mencurigakan. Qiang dan Akihua segera bergegas mencari mobil tersebut. 找接门车。哎，华叔， Sesamanya di tempat yang dituju, itu merupakan tempat pemandian air hangat. Akihua dan Qiang melihat Ahji dan rekannya sedang memindahkan mayat, namun dengan colgognya, Qiang malah masuk ke dalam. Saat Qiang masuk ke dalam, ia dihadang oleh pria bedegul, yang tepatnya rekan si Ahji. Si bedegul ini meminta Qiang untuk membuka pakaian jika ingin mandi di sini. Di saat Qiang mau berendam, Qiang menemukan Ahji sedang berendam sendirian, lalu Qiang meletakkan pistol dan borgol di pinggir kolam. Namun saat Qiang berendam dan mengobrol dengan Ahji, tiba-tiba dari belakang, 这位脸上，但每年都会有几名警员殉职。 Ya, tepat sekali, janda cantik rekan Ahji menyerang Qiang. Akihua yang melihat kejadian yang mencekam dengan sigap dan refleks, Akihua menolong Qiang dari bahaya. 放开枪水。 Meski Akihua masih mengalami hilang ingatan, nampak kemampuan berburu dan membunuhnya masih sangat mengerikan, dan terjadilah baku hantam yang sangat seru. Setelah Akihua menyelamatkan Qiang dari kejadian tadi, Akihua menjadi tersangka pembunuhan 3 tahun lalu, dan Akihua dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tidak hanya itu, polisi menemukan barang bukti pakakas atau senjata yang digunakan Akihua untuk membunuh korban. Dan juga tim forensik menemukan hasil otopsi di dalam tubuh mayat, ada obeng atau semacam alat untuk memperbaiki barang antik. Akihua yang mendengar itu bingung. Astagfirullahaladzim. Akihua yang mendengar itu bingung dengan tuduhan itu. Akihua hanya bisa gogodeg. 有还是没有？要跟我耍花样？ 没有。 Dapat disimpulkan, Akihua masih tidak menyadari perbuatannya dikarenakan masih hilang ingatan dan belum pulih 100%. Saat pemeriksaan fisik dilakukan di tubuh Akihua, polisi menemukan banyak bekas luka tembak dan bekas serpihan bom. Bisa dipastikan, Akihua ini adalah orang yang sangat berbahaya, brutal, penuh adrenalin, dan bukan aki-aki biasa yang membuka toko barang antik, melainkan legenda pembunuh bayaran atau psikopat yang hilang ingatan. Dan akhirnya, Akihua disuruh untuk menginap di sel tahanan dengan tuduhan pembunuhan. Tak lama setelah itu, Akihua kedatangan tamu yang ternyata adalah Ahji. Ahji datang ke sini menyamar sebagai pengacara Akihua. Namun saat Ahji dan Akihua berbincang, terungkap jika mereka berdua pernah satu tim sebagai pembunuh bayaran. Di sini Ahji mengancam akan menghabisi semua anak yang berada di panti asuhan, termasuk Seni, jika Akihua tidak mau menyerahkan sebuah data atau flash disk yang dulu Akihua ambil dari Ahji. 把你当年拿走的 U 盘交给我。 什么 U 盘？坐下！什么 U 盘？什么 U？ Dengan mendengar bacotan Ahji yang membuat Akihua stres dan penasaran, sampai kepikiran sepanjang hari apa yang sebenarnya terjadi pada 3 tahun yang lalu. Dengan nekat Akihua menentang gelut si Jangtai bersama gengnya yang lebih dulu ada di sel tahanan ini. Jangtai yang bingung melihat tingkah laku Akihua yang menampar-nampar ke mukanya, yang membuat anak buah Jangtai memukuli balik Akihua. Dengan percaya diri, Akihua yakin bahwa cara ini akan memulihkan ingatannya sepenuhnya. Sungguh eksperimen yang sangat mengerikan, guys. Dan ya, cara yang dilakukan Akihua itu berhasil sempurna, di mana ingatannya kembali 1000%. Akihua segera kabur dari sana, sekaligus menjadikan Qiang sebagai sandranya. Dengan kejadian itu, petugas polisi hanya bisa diam melihat Qiang disandra. 冷静好说，把他放下！
Ya, Abah Chow yang mengetahui kesembuhan Akihua langsung membeberkan kisah pengkhianatan yang dilakukan oleh Aji. Aji juga telah membantai semua tim anggota pembunuh bayarannya dulu. Dapat disimpulkan mengapa Aji terus mengincar semua mantan rekannya untuk dihabisi, termasuk mencari flash disk yang berisi bukti pengkhianatannya. Setelah mendengar barawakan Abah Chow, Akihua, Abah Chow, dan Jen memutuskan kembali ke toko untuk mengamankan data flash disk dan mengambilnya. Sementara di sisi lain, Qiang berusaha menjelaskan pada atasannya bahwa pembunuhan yang dulu Akihua lakukan adalah bentuk perlindungan diri. Maka akhirnya kepolisian pun dikerahkan untuk menyelamatkan Akihua. Saat para polisi akan bergegas, akan tetapi dari atas pasukan drone yang dibekali tembakan menembaki para polisi. Ya, bisa dipastikan itu adalah ulah si Ahji yang mempunyai alat canggih. Sontak serangan itu membuat polisi kewalahan dan paburisat. Shin berpindah ke Jen yang hendak menyelamatkan anak-anak panti asuhan. Ia malah dihadang oleh rekan Ahji yang sedang menunggu kedatangannya. Dengan posisi Jen yang terpojok, beruntung Akihua datang dan menyelamatkan Jen. Akihua langsung menyerang semua anak buah Ahji sampai kojor. Kembali ke polisi yang diserang oleh ribuan drone, akhirnya polisi pun menggunakan lampu disko untuk mengecoh sensor drone. Dan ternyata cara itu berhasil membuat semua drone porak-poranda. Sesudah berhasil memusnahkan drone, semua polisi bergegas untuk menyelamatkan anak-anak panti. Saat di tengah jalan, tiba-tiba senapan serbu canggih secara otomatis menembak dan membuat kojor semua polisi. Di sisi lain, Abah Chow yang dari tadi mencari lokasi rekan Ahji yang mengendalikan drone dan senjata serbu canggih, pada akhirnya Abah Chow berhasil menemukan orang tersebut dan akhirnya Abah Chow baku hantam dengannya. Hidup! Ya, terlihat Abah Chow yang sudah bau tanah ditambah lagi asam uratnya kambuh dan fisiknya sudah loyo. Pada saat Abah Chow terdesak, Jen membantunya mengalahkan rekan Ahji. Sehingga Qiang yang melihat Jen baku hantam dengan rekan Ahji, sontak membantu Jen karena tak ingin melihat Jen luka sedikit pun. Alhasil, Qiang yang membantu Jen harus mengorbankan dirinya dari tembakan. Setelah mendapat luka tembak, Qiang ngejongkeng. Jen yang mempunyai alat kejut listrik menempelkan ke badannya sehingga membuat Qiang tersadar kembali. Akan tetapi, rekan Ahji yang menyerang Qiang berhasil lolos dan kembali menghidupkan senjata serbu canggih. Namun, tiba-tiba Akihua mengendarai beku, menabrak orang itu seketika kojor di tempat. Singkat cerita, Akihua yang pingsan dan terbangun di tokonya dan melihat Seni terikat di kursi. Ahji lalu menyajikan makanan untuk gurunya. Ya, di sini kita akan menguak fakta hubungan menarik antara Akihua dan Ahji. Kita akan kembali ke 3 tahun yang lalu, diperlihatkan petinggi dari organisasi pembunuh bayaran diketuai oleh Hong. Organisasi ini juga bekerja sama dengan pemerintah dan Akihua adalah kapten dari pembunuh bayaran dan Ahji adalah tangan kanan Akihua sekaligus murid Akihua yang berbakat. Di saat Akihua yang bersama Ahji sedang asik berbincang, Bos Hong memanggil mereka berdua untuk meeting. Dan di sini terkuak kembali fakta yang sangat mengejutkan. Bos Hong memberikan bukti video pengkhianatan Ahji kepada organisasi ini. Di saat Akihua yang kesal dengan kelakuan Ahji yang bodoh, lantas Akihua tidak banyak bacot. 想不到居然查到自己人。前2天那个案子。 Ya,
Akihua segera menghentikan Ahji yang ingin menembak. Hong yang menghormati kepada Akihua menyerahkan hukuman Ahji kepada Akihua yang telah membesarkan di organisasi ini. Setelah mendengar bacotan bos Hong, Ahji mengakui bersalah. Lalu Akihua yang baik dan tidak sombong memaafkan Ahji. Sebagai gurunya, dia juga ikut bertanggung jawab atas perbuatan muridnya. Bos Hong yang mendengar pengakuan itu menerima keputusan Akihua. Bos Hong segera mengamankan barang bukti flash disk dan membakarnya. Ternyata saat Akihua pulang, saat akan nyungut udu dan akan mengambil korek di sakunya, tak sengaja Akihua menemukan flash disk bukti video di sakunya. Ternyata yang dibakar Bos Hong itu flash disk palsu. Akihua yang menyadari hal itu segera kembali ke markas. Di saat Akihua sampai di markas, semua orang di sana sudah dibantai. Bos Hong sudah sekarat dan juga Bos Hong meminta kepada Akihua agar segera membunuhnya. Akihua dengan terpaksa melakukannya. Saat Akihua menuruti permintaan Bos Hong, Ahji datang dan menuduhnya yang menghabisi Bos Hong dan semua orang yang ada di sana. Karena kejadian itulah, Akihua terpaksa melarikan diri dan mengasingkan diri dari organisasi pembunuh bayaran. Ia juga menyamar sebagai pedagang barang antik. Scene kembali ke masa sekarang, dapat disimpulkan jika sebenarnya Ahji lah yang selama ini berkhianat kepada Akihua. Ia tega menghabisi rekan-rekannya saat Akihua pergi, padahal Akihua sudah sangat baik hati melindungi Ahji atas tuduhan pengkhianatan tersebut. Akihua yang sudah kehilangan kesabaran lalu menghajar Ahji dan berhasil menancapkan tangannya Ahji di meja. Di saat situasi yang menegangkan, jam tangan Akihua mulai menyala dan itu adalah sebuah sensor untuk rudal yang akan diluncurkan ke toko Akihua. Di saat bersamaan, Qiang datang dan segera menyelamatkan Seni, namun ternyata Ahji berhasil meloloskan diri dan membawa barang bukti flash disk-nya. Saat Ahji berhasil melarikan diri dan cukup senang sudah membawa flash disk, namun malapetaka datang, ternyata pelacaknya bukanlah di jam tangan Akihua, melainkan di flash disk-nya. Dan pada akhirnya, Ahji pun kocor di tempat. Di akhir film, diperlihatkan Akihua diselamatkan oleh Abah Chow dan barang bukti kejahatan Ahji masih tersimpan dan mereka berdua memilikinya. Ternyata yang dibawa oleh Ahji tadi adalah flash disk palsu. Nah, sudah dipastikan bahwa kedua aki-aki botaran ini memang sangat berbahaya dan banyak ide untuk mengelabui musuhnya. 我可以安排你逃走啊！我要去该去的地方了。你把 U 盘藏到哪儿了？ Tamat. Oke, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Dalam film ini kita bercermin dari kelakuan Ahji. Bisa dibilang dia itu mempunyai sifat playing victim. Playing victim terjadi ketika seseorang melemparkan kesalahannya kepada orang lain. Dan playing victim bisa dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk memengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bisa memperoleh apa yang diinginkan. Ya, orang seperti ini bisa dibilang bermuka dua. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat Mimin sampaikan. Buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.